Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, jaga mood, jaga hati juga. Oke. Ya sebelum kita belajar, Bapak absen dulu. Yang pertama ada Rismananda hadir. Hadir. Oke, Ermita hadir. Hadir. Revi hadir. Oh, hadir semuanya ya hari ini. Hadir. Alhamdulillah. Tetap dijaga terus kesehatannya karena cuaca hari ini tuh nggak nentu, kadang hujan, kadang tiba-tiba langsung panas gitu. Jadi Bapak harap semuanya tetap jaga kesehatan, gitu ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas siapa? Cindy? Oh iya, Cindy boleh dipimpin dulu. Udah tahu belum sekarang kita mau belajar apa? IPA. Belum ya? Belum ada yang buka buku gitu? Belajar? Belum? Bahasa Inggris. Oh iya. Sampai Pak. Iya. Jadi coba kalian pegang leher kalian. Bersuara. Coba apa yang kalian rasakan? Getaran. Kita hari ini mau belajar tentang getaran. Nah, tujuan pelajaran hari ini kita akan apa sih itu getaran? Nanti kita akan bahas. Terus kita juga akan membedakan bagaimana itu ada satu getaran, ada setengah getaran, ada seperempat getaran. Terus ada juga parameter dalam getaran. Terus yang terakhir nanti kita akan coba bagaimana sih penerapan getaran dalam makhluk hidup. Contohnya tadi nanti ada di hewan. Ya. Nah, bagaimana sih konsep gentaran yang ada pada jam itu? Apakah getaran ya? Enggak mau. Nah, coba kira-kira apa ya? Di situ ada konsep getaran itu yang sebelah mana? Ada yang mau menjawab? Nah, ada bandulnya di sini ya. Ada yang warna bulat-bulat yang di bawah ini ya. Bukan yang jarumnya ya, bukan ya? Iya. Jadi bandulnya di sini ada konsep getaran. Bandulnya gimana? Gerakannya Ke kanan ke kiri, Pak. Nah, ada ke kanan dan ke kiri. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di layar. Kalau kita amati, bandul itu akan bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Lalu gimana? Getaran itu gimana? Kalau kita rangkai, gerakannya gimana? Bolak-balik, iya, tepat sekali Mbak Elsa, 100. Oke, gerakannya bolak-balik. Melalui apa ini? Titik kesetimbangan. Ya, itu yang dinamakan sebagai getaran. Jadi gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Getaran ini juga disebut sebagai gerakan yang kontinu atau tetap. Minum 1 gelas. Kita minum air putih 1 gelas. Nah, padahal airnya itu hanya setengahnya. Apakah itu bisa disebut sebagai 1 gelas kita minum? Kita minum 1 gelas? Bisa nggak? Enggak ya, karena airnya itu tidak penuh. Sama halnya dengan getaran. Apabila dia itu tidak full, karena kan dia gerakannya gimana tadi? Bolak-balik dari titik awal ke titik awal lagi. Nah, dari titik A kembali lagi ke titik A. Ya, jadi kalau satu getaran gimana? A, B, C, B, A. Nah, itu disebut sebagai satu getaran. Nah, bagaimana kalau ada setengah getaran? Artinya itu tidak satu getaran penuh. Berarti gimana? A, B, C. Nah, berarti itu disebut sebagai setengah getaran. Artinya itu tidak, kalau getaran ini kan bolak-balik. Nah, kalau hanya setengah, itu bisa disebut sebagai bolaknya saja atau baliknya saja, bukan bolak-balik. Nah, ada juga seperempat getaran di sini. Gimana kalau seperempat? AB aja ya di sini. Kalau ke BC bisa nggak? Bisa. Kalau ke BA bisa nggak? Bisa. Kalau ABC bisa nggak? Enggak ya. Kalau seperempat getaran itu hanya dari BC atau BA atau kebalikannya. Nah, itu disebut sebagai kita membahas mengenai satu getaran.
ada setengah getaran dan juga seperempat getaran. Ada 3. Ada yang dinamakan sebagai amplitudo. Nah, amplitudo di sini dimaksudkan yaitu simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Kalau dari B, ya amplitudonya ke A bisa ke C. Nah, ada juga yang dinamakan periode. Periode itu lambangnya yang T besar. Kalau waktu itu T kecil. Nah, periode di sini itu menunjukkan waktu yang digunakan bergetar untuk satu getaran penuh. Nah, jadi rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. T itu sebagai waktu, T kecil itu sebagai waktu, satuannya second. Ingat ya, harus dalam bentuk second. Terus ada juga banyaknya getaran atau N. Nah, untuk frekuensi atau F itu kebalikannya. N-nya yang di atas, T-nya yang di bawah. Nah, untuk frekuensi itu banyaknya getaran per second atau per detik. Ya. Bergerak dari A, B, C, B, A dan juga ke B lagi. Berarti berapa getaran tadi? Apa? Dari A, B, C, 1/4. 1/4 ya. Kalau 5 getaran ini berarti ABC, 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 ABC. ya. Terus yang nomor 2, sebuah benda bergetar sebanyak 3.250 kali dalam waktu 25 second. Frekuensi dan periode getaran benda tersebut. Nah, tadi waktunya itu berapa? 25. 25 sebanyak Banyak. 3.250. Nah, lalu kita nyari frekuensi dan periodenya. Ini yang A dan ini yang B. Nah, N-nya berapa? 75 per 3 berarti 25. Nah, yang B sekarang berapa kali itu? 50. 50. Bagi 5. 10. Berarti perbandingannya berapa? 30 banding 10, 3 banding 25. 25 banding 10. 55 banding 2. 5 banding 2. Ya, itu bisa. Terus apa lagi? Sayap. Nah, yang kita akan bahas yaitu kepakan sayap dari burung. Kepakannya gimana kepakannya? Ya dia sayapnya itu ke atas ke bawah gitu ya. Ya. Nah, itu juga ada konsep getarannya. Jadi nanti variasi soal di tiap khususnya untuk materi ini itu banyak sekali. Contohnya ada pada burung. Nah, burung kolibri mengepakkan sayap sebanyak 300 kali selama 5 detik. Berapakah frekuensi dan periodenya? Masya Allah. Nah, berarti kalau frekuensi tinggal 300 dibagi 5. Berapa 300 dibagi 5? 60. Frekuensinya kita peroleh 60. Periodenya berapa? 1/60. Yang A. Kenapa kok bisa? Mbak Risma. Karena 10 dibagi 1 sama dengan 10. Oh iya, betul sekali. Kamu bisa, Pak. Terdiri dari 5 anak ya. Jadi silakan dibagi, boleh depan belakang boleh. Gitu ya, kita akan melaksanakan praktikum. Praktikum apa Bapak? Kira-kira apa ya? Jadi nanti 2 kelompok itu nanti aktivitas pertama dulu, nanti 2 kelompok yang berikutnya nanti aktivitas kedua.
Nah, kita sepakati yang kelompok pertama mau. Nah, ini kan kelompok pertama ya. Kedua, Iya. ketiga sama keempat. Ke satu dan kedua mau aktivitas pertama dulu apa kedua dulu? Pertama dulu ya. Nanti Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. ya. Jadi untuk aktivitas Semuanya diperhatikan ya. Halo. Hai. Oh, Mbak Ayu nih kini. Jadi berdasarkan gambar tersebut, apa yang kamu ketahui tentang getaran? Jadi getaran merupakan gerakan bolak-balik atau perubahan periodik dalam posisi atau keadaan suatu objek atau sistem. Kemudian amplitudo berdasarkan gambar tersebut ditunjukkan pada, di sini amplitudonya ditunjukkan di titik A atau titik B. Kemudian berdasarkan bandul tersebut bergerak, sebutkan satu getaran, jadi gerakannya dari A, O, B, O, A. Kalau setengah getaran, bandulnya bergerak dari A, O, ke B. Kalau seperempat getaran, bandulnya bergerak dari A ke O. Sudah. Iya. Nih. Terima kasih untuk Mbak Triana, beri tepuk tangan. Dari jawaban Mbak Triana, Nanti dengan sebutnya 10 derajat. Nah, untuk getaran yang dihasilkan itu ada 60 dalam waktu 1 menit. Jadi dalam waktu 1 menit itu didapatkan getarannya, jumlah getaran dalam 1 detiknya itu 1. Kemudian untuk frekuensinya yaitu 1 Hz. Kemudian untuk panjang tali, ketika panjangnya itu 30 cm dan sudutnya itu 10 derajat, maka dihasilkan jumlah getarannya 52 dalam waktu 1 menit. Sehingga untuk F-nya itu dihasilkan 1,15 dengan jumlah getaran dalam 1 detiknya itu 0,86. Untuk kesimpulannya yaitu frekuensi akan berbanding terbalik dengan panjang tali. Artinya semakin panjang talinya maka frekuensinya akan semakin kecil. Seperti itu. periodenya gimana? Kalau periodenya berarti berbanding lurus, atau semakin panjang tali maka periodenya semakin besar. Oke, terima kasih untuk Mbak Ayu. Boleh tepuk tangannya. Bisa sekali. Pembelajaran pada siang hari ini berdoa dimulai. Selesai. Bapak hebat semuanya, tepuk tangan untuk semuanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.